Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Fitriana Bahi, NIM 2210505040. Pada video kali ini saya akan menjelaskan anatomi tulang pada tubuh manusia dan landmarknya. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu plane atau bidang yang membagi tubuh manusia. Yang pertama ada mid-sagittal plane, yaitu bidang longitudinal yang membagi tubuh menjadi dua bagian, yaitu kanan dan kiri. Lalu ada mid-coronal plane, yaitu bidang longitudinal yang membagi tubuh menjadi bagian depan dan bagian belakang. Selanjutnya ada axial plane, yaitu bidang yang membagi tubuh menjadi bagian atas dan bawah. Yang terakhir ada oblique plane, yaitu bidang atau garis yang membagi tubuh menjadi membagi antara sagittal dan coronal. Jadi seperti ini sehingga membentuk kemiringan atau sudut. Saya akan menjelaskan atau menyebutkan anatomi mulai dari bagian kepala, kranium atau skull. Yang pertama di sini ada frontal, lalu ada parietal, dan bagian belakang bawah itu ada occipital, dan bagian sini ada temporal, lalu ada mandibula yaitu rahang bawah, maksilar rahang bagian atas, lalu ada zygomatic, dan ada orbito dan nasal. Selanjutnya landmark bagian wajah, titiknya yang pertama ada glabella bagian sini, lalu ada nasion, lalu ada garis lurus atau line itu interpupillary line, lurus bagian mata, lalu ada ascension, lalu mental point dan angle atau gonion. Lanjutnya bagian telinga itu yang bagian atas sini ada top of ear attachment, lalu bagian daun telinga itu ada auricle, dan bagian depan sebelah sini ada tragus. Lalu di dalam telinga itu ada namanya external acoustic meatus, dan di sini ada garis atau line. Yang pertama dari glabella atau GML yaitu glabella meatal line, lalu ada orbitomeatal line, lalu ada infraorbitomeatal line, lalu ada ascension meatal line, ada lips meatal line, dan terakhir ada mentomeatal line. Selanjutnya anatomi bagian dada atau torakal. Yang pertama itu ada sternum. Sternum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu manubrium, body of sternum, dan xiphoid process. Ada seperti penghubung antara body of sternum dan manubrium, yaitu sternal angle, lalu bagian atas itu ada jugular notch. Lalu ada clavicula, ada sendi yang menghubungkan clavicula dan sternum bagian sini kanan dan kiri, yaitu sternoclavicular joint. Lalu ada ribs. Ribs ini ada 12, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada true ribs, yaitu dari ribs ada 7 tulang, yaitu 1 sampai 7. Lalu ada floating ribs, yaitu 8 sampai 10, dan false ribs 11 12, yaitu ribs yang mengambang. Selanjutnya bagian tangan. Di sini kan ada clavicula, lalu ada acromion dan scapula. Ada sendi yang menghubungkan acromion dan clavicula, yaitu acromion clavicular joint. Lalu bagian sini ada shoulder joint, yaitu sendi yang menghubungkan antara clavicula, scapula, dan humerus. Di sini kan ada humerus, lalu anterbrachi dan manus. Di sini ada sendi elbow joint, yaitu menghubungkan antara humerus dan anterbrachi. Anterbrachi ini terdiri dari 2 tulang, yaitu radius dan ulna. Ulna yang sejajar dengan jari kelingking atau bagian lateral, dan radius yang sejajar dengan ibu jari atau bagian medial tubuh. Lalu ada pergelangan tangan atau wrist joint menghubungkan anterbrachi dengan manus. Manus ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada karpal, metakarpal, dan palang.
karpal ini ada 8 tulang. Saya akan menyebutkan yang mulai dari sini, ibu jari. Yaitu ada trapesium, trapezoid, capitatum, hamatum, triquetrum, pisiform, lalu ada lunatum dan scapoid. Lalu ada sendi yang menghubungkan karpal, yaitu midcarpal joint. Lalu selanjutnya kan ada metakarpal. Metakarpal ada 5 di manusia, yaitu dari metakarpal digit 1 sampai digit 5. Sendi yang menghubungkan karpal dengan metakarpal yaitu carpometakarpal joint. Lalu di sini ada palang, sendi yang menghubungkan metakarpal dan palang yaitu metakarpopalangeal joint. Palang ini terbagi menjadi 3 yaitu proksimal, medial, dan distal. Proksimal yang mendekati bagian tubuh dan distal menjauhi bagian tubuh. Selanjutnya bagian vertebrae. Tulang vertebrae ini terbagi menjadi 5 yaitu cervical, thoracal, lumbal, dan sacrum, coccyx. Yang pertama itu cervical, bagian sini sampai 7. Akhir dari cervical itu yang ada spinous process-nya itu lebih panjang. Tepatnya di bagian belakang situ yang menonjol itu adalah cervical 7, akhir dari cervical. Lalu ada thoracal, dari thoracal 1 sampai thoracal 12 sama dengan jumlah ribs. Ribs kan juara 12 sama dengan thoracal. Lalu ada lumbal. Lumbal ada 5, dari lumbal 1 sampai 5. Lalu ada sacrum 1 sampai 5 dan coccyx 3 sampai 4. Selanjutnya bagian pelvis. Bagian atasnya itu ada crista iliaca. Yang pertama itu pelvis itu bagian atasnya ada iliak, lalu ada ilium, lalu ada bagian tengahnya itu pubis, lalu belakangnya itu ada ischium. Ada symphysis pubis bagian tengah menghubungkan pubis kanan dan kiri. Lalu ada sendi yang menghubungkan femur dengan pelvis yaitu hip joint bagian sini, pinggang, bagian pinggang bawah. Pokoknya di situ ada hip joint. Di situ kan ada femur. Setelah femur ada cruris. Nah, sendi yang menghubungkan femur dengan cruris ini namanya knee joint. Di lutut kita itu kan juga ada tulang segitiga. Bagian depan atau bagian anterior itu ada tulang segitiga namanya patella. Di situ tempatnya juga ada knee joint kan yang menghubungkan femur dengan cruris. Nah, cruris ini terdiri dari 2 tulang. Yang pertama ada tibia, tulang besar bagian medial, lalu ada fibula, tulang kecil bagian lateral. Bagian pedis ini terbagi menjadi beberapa tulang. Yang pertama itu bagian medialnya itu kan ada talus, lalu ada calcaneus, setelah calcaneus ada cuboid, lalu ada navicular, lalu cuneiform. Cuneiform ini terbagi menjadi 3 yaitu pertama medial, intermedial, dan lateral. Lalu ada yang menghubungkan tarsal ini dengan metatarsal, sendinya itu namanya transverse tarsal joint. Lalu ada metatarsal dari digit 1 sampai digit 5 yang menghubungkan metatarsal dengan palang yaitu tarso-metatarsal joint. Lalu ada palang yaitu bagian proksimal, medial, dan distal. Baik, sekian dulu penyampaian anatomi tulang manusia dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyebutan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.